kamu ingin membantu ayah dan ibumu bekerja terlebih dahulu agar pekerjaan orang tuamu cepat selesai. Tetapi kamu juga harus tahu bahwa di kelas kita memiliki kesepakatan bahwa minimal itu datang ke sekolah 10 menit setelah bel. Nah, kamu 15 menit. Lain kali Ibu harapkan kamu lebih disiplin lagi. Kamu ketika akan izin atau terlambat, sebaiknya kamu memberitahu guru, ya, memberitahu guru alasannya, dan pagi hari sebelum jam waktu bel itu kamu harus memberitahu kepada guru. Itu kata, ya, kamu juga harus berjanji pada dirimu bahwa lain kali kamu tidak akan mengulangi perbuatan lagi. Setuju kata? Setuju. Ya, terima kasih. Boleh duduk sekarang. Tidak mengurangi rasa hormat kepada yang beragama Muslim, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Pimpinan selaku Kepala Sekolah SD Negeri Keluaran yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri Keluaran yang saya hormati. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini, siang ini, Kamis tanggal 9 Februari tahun 2023, kita dapat berkumpul dalam acara kegiatan diseminasi penyebaran dan penerapan budaya positif di sekolah. Di sini saya sebagai pembawa acara ingin membacakan susunan acara yang akan berlangsung nanti. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua sambutan kepala sekolah. Acara yang ketiga kegiatan inti penyampaian materi. Acara yang keempat lain-lain. Dan yang terakhir adalah penutup. Marilah pada acara kali ini, acara yang pertama pembukaan, kita berdoa bersama semoga dengan acara ini kita dapat lancar sampai akhir nanti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah kepada Bapak Pimpinan SPT dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta karyawan SD Negeri 3 Kawaran, pertama puji syukur mereka kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada kesempatan ini kita berkumpul dan berbahagia sehat. Untuk selanjutnya menyambut apa yang disampaikan dengan Ibu Tanimingrum selaku calon guru penggerak angkatan yang 7 pada saat ini adalah akan melaksanakan presentasi dengan tugas-tugas. Untuk selanjutnya bahwa pada kesempatan ini kita semuanya akan mendengarkan dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Untuk itu kita cermati bersama nanti dengan presentasi yang ada, dengan harapan apa yang disampaikan menjadikan suatu budaya yang baik untuk kita semuanya, keluarga khususnya keluarga besar SD Negeri 3 Kawaran dan umumnya untuk nanti di Kecamatan Kawaran. Untuk selanjutnya nanti kami serahkan kepada Ibu Tanimingrum untuk menyampaikan dengan tugas-tugasnya. Dan untuk selanjutnya selamat untuk mengikuti dulu kegiatan-kegiatan penggerak. Semoga dalam melaksanakan tugas-tugas perjalanan
untuk mengikuti tugas calon guru putra ini diberikan pelajaran sehingga nanti menghasilkan hasil yang terbaik untuk khususnya Ibu Amin. Demikian untuk selanjutnya nanti kami serahkan untuk menyampaikan apa yang menjadi tugasnya. Kekurangannya mohon maaf saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan atas kata sambutannya. Acara yang ketiga yaitu kegiatan inti penyampaian materi kepada Ibu Utami Nur SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kaloran, yang saya hormati Bapak Ibu Guru karyawan SD 3 Kaloran. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan presentasi dengan materi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Langsung saja. Sebelumnya, selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, saling berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif yang ada di sekolah tercinta kita, yaitu SD Negeri 3 Kaloran. Nah, materi yang akan saya sampaikan adalah konsep utama modul budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia, yang keempat tentang motivasi perilaku manusia, yang kelima tentang posisi kontrol dan restitusi, yang keenam tentang keyakinan kelas, dan yang ketujuh tentang segitiga restitusi. Nanti dari materi-materi itu nanti akan saya bahas satu persatu. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru yang sekarang ini sedang kita laksanakan itu dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi itu maksudnya bahwa kita sebagai guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih pembelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya yang gunanya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang digaungkan dengan kurikulum sekarang ini, yaitu kurikulum merdeka. Kemudian disiplin positif, di mana kata disiplin sering dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang, baik orang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita kadang menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, karena di dalam disiplin itu pasti ada aturan-aturan yang akan mengikat dan wajib dilaksanakan, sehingga ada rasa ketidaknyamanan ketika kita dipaksa untuk melakukannya. Kemudian disiplin merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Jadi tujuan kita disiplin adalah supaya anak dengan kesukarelaannya, tanpa paksaan, tanpa hukuman untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita tentunya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya ketika kita memberikan pemahaman kepada anak terkait dengan disiplin, mereka mau melakukan kedisiplinan itu dengan motivasi dari diri mereka sendiri. Artinya timbul dari diri mereka sendiri tanpa kita harus memintanya, tanpa kita harus menghukum, tanpa kita harus memberi imbalan dan iming-iming. Terkait dengan itu, kita sebagai makhluk memiliki kebutuhan dasar yang utama, yang antara lain adalah bertahan hidup. Ya, dimana kita melakukan segala upaya untuk bertahan hidup, dari misalnya
kita terkait dengan kebutuhan akan sandang dan papan itu juga gunanya untuk kita agar bertahan hidup. Kemudian manusia itu juga memiliki kebutuhan dasar akan kasih sayang dan diterima. Artinya kita sebagai makhluk individu kita memiliki kebutuhan dasar untuk disayang dan diterima, baik dengan keluarga maupun dengan lingkungan tempat kita tinggal. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Kemudian ada kebebasan, di mana kebebasan ini kita sebagai makhluk individu memiliki kebebasan untuk misalnya berpendapat, kemudian melakukan kegiatan yang ingin kita lakukan, kemudian terkait juga dengan kesenangan, yaitu kita tidak harus mengacu pada orang lain, tetapi kita sebagai manusia memiliki hal-hal kesenangan yang ingin kita lakukan. Kemudian motivasi terkait perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi kita sebagai pribadi itu tentunya punya motivasi ketika kita akan melakukan suatu tindakan. Kemudian motivasi perilaku ini kaitannya adalah dengan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi ketika kita melakukan atau memotivasi siswa untuk melakukan disiplin, terkadang kita juga membuat siswa itu tidak nyaman karena kita akan menerapkan hukuman. Kemudian ketika kita memotivasi siswa untuk disiplin, itu kaitannya dengan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga merupakan motivasi ekstrinsik, artinya motivasi yang tidak timbul dari diri siswa sendiri. Kemudian kita diminta untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini murid melakukan disiplin diri karena memang itu timbul dari dirinya sendiri tanpa dipaksa, tanpa mendapatkan imbalan dan tanpa ada hukuman. Nah, konsep disiplin dan konsep identitas yang gagal. Konsep identitas yang gagal itu tentunya akan menyakitkan, kemudian membuat tidak nyaman. Murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Ini membuat murid identitasnya gagal karena mereka merasa tidak nyaman adanya sikap disiplin. Kemudian konsep disiplin yang menerapkan identitas gagal ini menjadi tidak efektif, kemudian merusak hubungan, mematikan kreativitas siswa, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas menghargai dirinya sendiri. Artinya dengan kita menerapkan disiplin yang tidak seharusnya kepada anak, ini akan menimbulkan efek yang sangat banyak. Kemudian konsep disiplin yang identitas yang sukses itu adanya konsekuensi dan restitusi, di mana konsekuensi itu merupakan penguatan jangka pendek, kemudian disertai dengan monitoring berkelanjutan, adanya stimulus dan respon masih dengan memaksa, kemudian murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Kemudian kalau restitusi itu lebih kepada murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, di mana mereka sendiri yang akan memegang kontrol, dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita sebagai pendidik itu diharapkan ketika kita akan menerapkan disiplin itu menggunakan cara secara restitusi, di mana efeknya juga akan lebih bagus, kemudian caranya pun juga akan lebih bagus. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Nah, pengertian dari
dalam kita memberikan restitusi, itu hasilnya nanti anak akan memiliki karakter yang lebih baik. Kemudian ciri-ciri dari restitusi bukan merupakan suatu aktivitas untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari sebuah kesalahan. Kemudian akan memperbaiki hubungan yang renggang. Biasanya kalau kita memberikan hukuman, itu biasanya akan terjadi hubungan yang kurang harmonis. Maka dari itu dengan restitusi ini kita diharapkan bisa memperbaiki hubungan yang kurang harmonis. Kemudian kita akan selalu menawarkan kepada anak bukan merupakan sebuah paksaan. Kemudian mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Kita menyelami atau memahami kebutuhan dasar anak yang mereka perlukan untuk sebagai dasar untuk melakukan tindakan. Kemudian fokus pada karakter dan bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Artinya dalam restitusi, ketika ada anak membuat kesalahan, itu kita fokus pada bagaimana antara guru dan murid itu memberikan solusi yang terbaik, kemudian bisa memahami karakter anak dan sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. Nah, perbedaan antara hukuman, kemudian konsekuensi, dan restitusi. Misalnya ada contoh siswa yang tidak mengerjakan PR. Biasanya ini banyak sekali contohnya di kelas atau mungkin beberapa kali di dalam kelas itu ada anak yang tidak mengerjakan PR. Nah, hukumannya biasanya yang berupa hukuman itu guru akan menghukum anak untuk hormat bendera selama 10 menit, kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Jadi hanya sebagai contoh saja. Kemudian konsekuensi, bagaimana kalau itu berupa konsekuensi? Guru akan memberikan konsekuensi misalnya dengan mengerjakan PR istirahat atau mengerjakan PR 3 kali lipat dari yang diberikan. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Untuk yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya untuk membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, beberapa posisi kontrol guru dalam restitusi. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Artinya kita sebagai manajer itu kita akan bersama dengan siswa untuk menerapkan disiplin di dalam kelas maupun di sekolah. Untuk sebagai penghukum, itu guru pasti akan langsung memberikan hukuman kepada siswa tanpa bertanya terlebih dahulu apa kesalahannya. Kemudian untuk membuat rasa bersalah, di mana guru juga akan mencap bahwa kamu bersalah dalam hal ini. Kemudian ketika kita berlaku sebagai teman, kita akan pelan-pelan menyelami, memahami bagaimana anak itu membuat kesalahan, dan sebagai pemantau kita memantau bagaimana anak ketika setelah membuat belajar, dan diharapkan kita sebagai guru itu sampai pada posisi sebagai manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol ketika ada kasus tidak memakai atribut lengkap saat pelaksanaan upacara bendera. Contoh penerapan 5 posisi kontrol sebagai penghukum, ya, di mana kita akan bilang bahwa patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ya, kalau seperti itu kesannya kita tidak mau tahu alasan anak mengapa tidak mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa dengan kamu. Ketika kita berbicara seperti itu kepada anak, otomatis anak akan sangat merasa bersalah bahwa apa yang dia lakukan itu membuat guru atau pak guru kecewa. Kemudian kita berlaku sebagai teman, kita akan mengatakan bahwa ayolah yang tertib, bu guru bangga kali ini tidak apa-apa kamu
sebagai manajer itu kata-kata yang digunakan itu lebih halus. Kemudian kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Artinya kita mengingatkan kepada anak bahwa ketika melanggar sesuatu, anak sudah tahu dengan konsekuensinya. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Artinya kita mengulas kembali atau bertanya kembali kepada anak apa kesalahan yang sudah dilakukannya. Kemudian kita sama-sama mencari solusi dari masalah tersebut dan saling mengingatkan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Kemudian untuk dapat melakukan disiplin itu kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas kenapa bukan peraturan kelas? Sama artinya dan kita bertanya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Itu karena kita memang memerlukan adanya dan peraturan tetapi keyakinan kita yang mendasari kita untuk melakukan tindakan disiplin. Nah, ini adalah kegiatan yang sudah pernah saya lakukan untuk membuat keyakinan di kelas. Yang pertama adalah berdiskusi tentang keyakinan kelas yang akan kami buat bersama dengan siswa kami. Kemudian merumuskan, di mana siswa menuliskan keyakinan-keyakinan kelas yang mereka yakini. Mereka setiap siswa itu berhak untuk menuliskan apapun yang menjadi yang nantinya akan dirumuskan untuk menjadi keyakinan kelas bersama. Kemudian setiap siswa menempelkan keyakinan kelasnya di depan kelas. Artinya nanti ketika kita sudah merumuskan dari pendapat-pendapat anak-anak, nanti kita juga akan menawarkan kepada anak bahwa keyakinan apa yang harus kelas kita punyai. Nah, dengan keyakinan kelas itu tanpa kita harus memaksa anak untuk melakukan hal itu, mereka sudah paham, mereka juga sudah mau melakukan tanpa paksaan. Kemudian bagaimana membentuk keyakinan kelas? Yang pertama adalah keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk hal yang positif, artinya tidak menggunakan kata negatif atau tidak menggunakan misalnya kata jangan membuang sampah. Nah, itu bukan merupakan sebuah keyakinan kelas, tetapi bisa diganti dengan lebih baik membuang sampah pada tempatnya. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita membuat keyakinan kelas itu sedikit saja agar mudah diingat oleh siswa. Kemudian juga disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu diusahakan sesuai dengan kondisi anak juga, kemudian kondisi lingkungan kelas dan sekolah. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas itu juga tahu akan keyakinan kelas yang mereka buat bersama-sama. Kemudian adanya segitiga restitusi, di mana di dalam segitiga restitusi ini tahapannya adalah menstabilkan identitas, di mana kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan, dan menanyakan keyakinan kelas kita semua memiliki motivasi internal. Artinya ketika kita menstabilkan identitas, kita terlebih dahulu bertanya kepada siswa akan kesalahan yang mereka sudah berbuat, kemudian validasi tindakan yang salah. Itu artinya kita harus bertanya, kita juga harus tahu mengapa anak tersebut melakukan kesalahan. Pasti dari kesalahan yang mereka buat itu kesemuanya pasti memiliki alasan. Kemudian
Kemudian kita mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas dan anak termotivasi untuk tidak melakukan kesalahannya kembali. Nah, saya juga pernah menerapkan penerapan segitiga restitusi kepada siswa yang datang ke sekolah terlambat, di mana kasusnya saat jam pelajaran itu sudah dimulai, anak tersebut datang terlambat dengan alasan, sebelumnya saya menanyakan alasan terlebih dahulu apa yang mendasari dia datang terlambat. Ternyata dia memiliki alasan bahwa dia membantu orang tuanya untuk berjualan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah saya tahu alasannya, saya memahami alasannya, kemudian saya juga mengingatkan akan kesepakatan kelas yang telah kami buat sebelumnya, yaitu kesepakatan terkait dengan kedatangan siswa saat jam pelajaran, yaitu paling maksimal itu 15 menit setelah bel berbunyi. Kemudian setelah itu dia juga tahu akan kesalahannya, kemudian berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Kemudian dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya seorang guru memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol dirinya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau sebagai posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi dari Ibu Utami SIB. Selanjutnya adalah lain-lain. Monggo kepada Bapak Ibu untuk kepala sekolahnya. Oke, aturan. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Ibu Kamifrom sudah menyampaikan presentasi semuanya dengan tindakan yang positif untuk kita. Untuk itulah sebagai tindak lanjut kita guru yang tentunya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan belajar mengajar ini agar nanti antara guru dan siswa ini bisa interaktif dan tidak menakutkan dan sebagainya. Maka itulah apa yang disampaikan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan contoh tadi dengan sebaik-baiknya. Untuk itu saja harapan kami, apa yang sudah dipresentasikan bermanfaat buat kita untuk peningkatan kita sebagai tenaga pendidik agar lebih baik, agar peningkatan untuk kita sebagai pendidik bisa meningkatkan hal yang baik dari guru dan siswa, dan juga nanti kita sebagai pelayan masyarakat agar kita secara pendidik tidak ditakuti. Saya kira itu saja. Monggo Bapak ada yang lain. Terima kasih. Demikianlah acara pada siang hari ini, yaitu acara diseminasi penyebaran dan penerapan budaya positif di sekolah. Bisa menarik kesimpulan bahwa apa yang telah disampaikan Ibu Utami Belum dalam aksi nyatanya itu mempunyai tujuan, yaitu menciptakan murid yang merdeka dalam belajar, artinya murid merasa nyaman tanpa ada rasa takut, dan kemudian menumbuhkan budaya positif dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan diri untuk menumbuhkan motivasi dalam berperilaku. Mungkin ini adalah yang terakhir acara penutup. Marilah pada acara siang ini kita tutup dengan bacaan doa bersama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih
Mungkin di sini saya sebagai pembawa acara mungkin ada kekurangan dalam membawakan acara ini dari awal hingga akhir, ada suatu kesalahan dari diri saya yang disengaja maupun tidak sengaja, dan yang mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.